Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Susila Purnama dengan NIM E1R022044 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Kedaulatan Rakyat. Pertama-tama yang saya akan bahas di sini adalah pengertian dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Sebelumnya kita pecah dulu menjadi dua kata, yaitu kata kedaulatan dan kata rakyat. Kedaulatan berasal dari kata daulat, dalam bahasa Arab artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kedaulatan juga bisa diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, sedangkan rakyat adalah warga masyarakat atau segenap penduduk yang menempati suatu wilayah negara. Jadi kalau kita gabung, kalau kita simpulkan, kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Lalu yang kedua ada bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, dan yang kedua, kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya kekuasaan atau kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kedaulatan keluar artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuatan lain selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga ada sifat-sifat kedaulatan. Sifat-sifat kedaulatan dibedakan menjadi 4. Yang pertama asli, yang kedua bulat, yang ketiga permanen, dan yang keempat tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Bulat artinya kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Permanen artinya kedaulatan dalam negara akan tetap ada walaupun pemerintahannya terus berganti dan akan punah atau hilang apabila negara itu musnah atau bubar. Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh siapapun atau kekuasaan apapun. Yang keempat ada asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kedaulatan rakyat menganggap bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terdapat di tangan rakyat. 5. Rakyat sebagai pelaksana kedaulatan. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memilih presiden dan wakil presiden dalam suatu pasangan sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengisi keanggotaan MPR. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, mengisi keanggotaan DPR yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, mengisi keanggotaan DPD sesuai dengan pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat yaitu yang pertama MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat Presiden, dan yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sistem pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur beberapa ketentuan tentang pelaksanaan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Berikut ini beberapa ketentuan dasar ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen mempertegas pernyataan negara hukum yang semula ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi bagian dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu yang kedua ada pemerintahan secara konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Nah, sistem konstitusi ini juga memperkuat dan menegaskan sistem negara hukum. Lalu yang ketiga ada Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan, membahas, dan menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Lalu yang keempat, MPR adalah lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, MPR tidak lagi berkedudukan menjadi lembaga tertinggi dalam negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Hal ini berpengaruh pada tugas dan kewenangan MPR, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kelima ada DPR merupakan lembaga legislatif. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, DPR menjadi lembaga legislatif yang sepenuhnya memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lalu yang keenam ada sistem pemerintahan presidensial. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial, artinya bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri dan menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Partisipasi terhadap sistem pemerintahan Indonesia dan kedaulatan rakyat. Yang pertama ada pemilihan umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat. Sebelum itu, pasti kita pernah melihat adanya kampanye atau pemilu. Sebenarnya apa sih tujuan dari diselenggarakannya kampanye atau pemilu tersebut? Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, bangsa Indonesia menginginkan partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi tersebut salah satunya diwujudkan dalam pelaksanaan pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat merupakan syarat mutlak bagi negara yang demokratis. Lalu, apa sih tujuan dari diselenggarakannya pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat? Tujuannya itu yang pertama, memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara aman dan tertib. Yang kedua, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, dalam rangka mewujudkan hak asasi warga negara. Yang keempat, memilih wakil-wakilnya yang dapat menjalankan kedaulatan, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Lalu yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada asas pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lalu ada hak pilih. Hak pilih dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada hak pilih aktif dan yang kedua ada hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih calon yang akan duduk sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan memilih presiden dan wakil presiden. Lalu, hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih sebagai calon yang akan duduk sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan dipilih sebagai calon yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yang terakhir, partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan negara dan kedaulatan rakyat. Partisipasi dalam kehidupan bernegara dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, mendukung penyelenggaraan pemilu, yang kedua, ikut menciptakan
keamanan, ketertiban, ketentraman pada saat penyelenggaraan pemilu. Dan yang ketiga, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Dan yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara sesuai dengan profesi. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.